Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya di rumah? Ya, puji Tuhan, baik-baik semuanya ya. Kak Siren juga baik, Kak Siren juga sudah sehat. Adik-adik yang saat ini sedang gak enak badan juga, Kak Siren berdoa supaya adik-adik cepat dipulihkan Tuhan ya. Hari ini kita mau ibadah ya adik-adik, kita mau sama-sama memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua hal-hal yang Tuhan lakukan buat hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah setiap kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Oke, siapa di sini yang senang memuji Tuhan? Iya, semua angkat tangan ya. Kak Siren juga senang memuji Tuhan. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku, ya. Katakan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Ya adik-adik semuanya di sini, ayo semuanya mau tunjukkan kalau kita ini senang loh di rumah Tuhan, kalau kita ini senang loh memuji Tuhan ya. Nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Kita mau katakan, aku senang memuji Tuhan, aku senang tinggal di rumah Tuhan. Oke? Siap ya? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, seberapa dalam sih kita cinta sama Tuhan ya. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu dalam-dalam cintamu Tuhan ya. Siap-siap adik-adik, kita mau nyanyi lagu dalam-dalam cintamu Bapa. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku.
Yesus juga Tuhan buat diri kita sendiri. Oke? Yuk kita mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan bukan karena terpaksa, ikut Tuhan bukan karena apa, ada hadiah, bukan. Tetapi karena kita cinta Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Aku Mau Ikut ya. Gimana sih? Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhan selamanya. Oke? Juga harus ingat, adik-adik juga harus ingat kalau kita ini ikut Tuhan karena apa? Karena kita cinta Tuhan. Ya, siapa di sini yang cinta Tuhan? Ya, Kak Seren juga cinta sama Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau undang Tuhan hadir dalam hati kita. Kita mau undang Tuhan hadir dalam hidup kita. Yuk, adik-adik boleh duduk ya. Kita nyanyi lagu Yesus kuundang, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Yesus kuundang, Yesus kupinta masuk dalam hatiku. Yesus kuundang, Yesus
Kami meminta Engkau hadir dalam hati kami. Kami meminta Engkau hadir dalam hidup kami. Sucikan dan kuduskan setiap kami, agar firman yang disampaikan dapat kami dengar, dapat kami hidupi, dapat kami lakukan, untuk kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus berbicara buat hati kami, buat hidup kami. Berkati Kak Silvi yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapan Allah mengalir buat Kak Silvi. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Aduh, enak banget nih pagi-pagi bangun tidur, minum teh panas. Aduh, benar enak deh. Ini juga ada air putih ntar deh buat tar siang. Kalau panas, seger-seger minum air dingin. Udah ada adik-adik ternyata di sini ya. Udah siap ya kita mau dengar firman Tuhan. Iya, tadi Kak Silvi minum teh hangat dulu supaya apa? Badannya jadi segar karena ada teh panas masuk ke tubuh Kak Silvi. Jadi perut ini terasa hangat. Nah, adik-adik, kita mau mulai ya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Yuk, Kak Silvi tunggu adik-adik semua siapkan Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi Kak Silvi, urapi kami semua sehingga firman yang disampaikan itu menjadi berkat buat kehidupan kami. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu penuh kuasa untuk mengubahkan kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin setia, semakin sungguh-sungguh, semakin lebih lagi melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Ya, sama-sama adik-adik katakan amin. Oke. Nah, adik-adik sudah siap ya? Tadi Kak Silvi sudah minta adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka di kitab Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 14 sampai ke 22. Sudah? Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Judulnya kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Oke, adik-adik sampai di situ ya pembacaan kita hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar pesan Tuhan untuk jemaat di Laodikia. Adik-adik kita mau lihat dulu petanya ya. Laodikia itu suatu kota yang ada di Asia Kecil. Wilayahnya itu dekat dengan Mesir dan Yerusalem ya adik-adik. Ada satu kota, kotanya kecil tapi dikatakan bahwa Laodikia ini kota yang sangat makmur. Karena apa? Dilintasi oleh jalur perdagangan. Dan perdagangan yang terkenal dari kota Laodikia ini adalah perdagangan wol. Wol itu biasanya dipakai untuk baju ya adik-adik ya. Biasanya zaman dulu itu kalau bahan membuat jas itu terbuat dari wol dan mahal harganya ya. Nah karena si wol ini sangat mahal, makanya orang-orang di kota Laodikia ini sangat makmur, sangat kaya ya. Jadi bercukupan dalam segalanya ya. Nah, tapi adik-adik ada satu teguran dari Tuhan untuk jemaat di Laodikia. Kenapa adik-adik? Karena dikatakan bahwa jemaat di Laodikia ini memiliki sikap hati yang tidak panas, tapi juga tidak dingin. Nah, disebutnya mereka adalah orang yang suam-suam kuku. Apa ya itu adik-adik suam-suam kuku? Artinya mereka tidak panas dan juga tidak dingin hatinya. Artinya juga mereka itu tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tadi Kak Silvi di awal minum air teh yang panas ya adik-adik. Rasanya enak tuh karena ya masih panas. Tapi kalau air itu sudah menjadi hampir dingin, rasanya itu tidak enak adik-adik. Nah makanya tadi dikatakan bahwa Tuhan ingin memuntahkan jemaat Laodikia. Karena memang kalau kita minum air yang hampir dingin, itu memang membuat perut kita mual adik-adik. Nah itulah yang dirasakan oleh Tuhan kepada jemaatnya yang tidak sungguh-sungguh. Yaitu jemaat Laodikia ini ya adik-adik. Nah adik-adik kita belajar, jangan seperti jemaat Laodikia ini. Ketika mengikut Tuhan harus sungguh-sungguh, harus sepenuh hati. Ya adik-adik. Nah karena jemaat Laodikia ini merasa mereka adalah orang-orang yang berkecupan, mereka merasa kaya, tapi Tuhan bilang apa adik-adik? Mereka adalah orang yang miskin, mereka adalah jemaat yang melarat, yang malang, yang buta dan telanjang. Karena apa adik-adik? Nah adik-adik ingat ya peristiwa tentang Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka itu baru menyadari ketika mereka telanjang. Ya itu berarti adik-adik ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka baru menyadari keadaan mereka telanjang. Mereka bisa terlihat ya dosa-dosanya. Karena dosa-dosa itulah yang membuat mereka menjadi telanjang. Nah itulah yang dialami oleh jemaat Laodikia. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Nah Tuhan menasihatkan pada jemaat Laodikia ini untuk apa? Ada 3 hal adik-adik yang dibeli dari Tuhan, yaitu emas, pakaian putih, dan obat pelumas mata. Itu ada simbol adik-adik. Jadi artinya begini adik-adik, emas itu melambangkan harta rohani yang murni, keselamatan kita adik-adik. Itu harus kita hargai sampai selama-lamanya karena Tuhan sudah menebus kita. Dan itu adalah keselamatan yang tak ternilai nilainya ya adik-adik. Itulah harta yang sesungguhnya. Tuhan tidak melihat kekayaan jemaat Laodikia meskipun mereka kaya, harta mereka berlimpah. Tapi semua itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Yang terpenting justru adalah harta rohani kita yang murni. Ya, yang dilambangkan emas dalam kitab Wahyu 3 ini. Yang kedua apa adik-adik? Pakaian putih. Apa sih artinya pakaian putih? Nah itu juga suatu lambang adik-adik ya. Pakaian putih melambangkan pengampunan dosa dan hidup kudus. Itu juga penting adik-adik. Selain keselamatan, yang terpenting juga adalah kita mohon pengampunan dosa kita dan juga hidup dalam kekudusan ya adik-adik. Artinya hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan melawan perintah Tuhan, jangan kita melenceng dari perintah Tuhan. Nah yang ketiga apa adik-adik? Obat pelumas mata. Beli di mana nih adik-adik?
beli di apotek, bukan ya. Tuhan bilang belilah kepada Tuhan. Obat pelumas mata ini nggak ada di mana-mana, hanya bisa kita minta kepada Tuhan. Obat pelumas mata ini ibaratnya seperti obat untuk mata kita supaya kita mengenali diri kita sendiri. Apa yang menjadi kesalahan kita? Itu perlu kerendahan hati adik-adik. Kalau Tuhan sudah tegur, kita harus ingat nih, apa nih kesalahan aku? Apakah aku suka melawan orang tua, gak nurut waktu papa mamahnya, misalnya suruh belajar, kita malah melawan orang tua, bahkan membentak orang tua kita. Wah, itu artinya kita sudah melanggar perintah Tuhan adik-adik. Nah, itulah yang disebutkan obat pelumas mata ini supaya kita mengenali kesalahan kita adik-adik. Ya, nah itulah 3 lambang ya yang dikatakan di Alkitab untuk mengobati suam-suam kuku tadi ya, emas, pakaian putih, dan juga obat pelumas mata. Nah, Tuhan minta supaya jemaat di Laodikia ini memakai semuanya itu supaya mereka bertobat. Karena Tuhan juga bilang di kitab Wahyu ya, ayat 3 yang tadi kita sudah baca. Kenapa Tuhan menegur? Karena Tuhan mengasihi jemaatnya. Karena Tuhan ingin supaya setiap jemaatnya itu bertobat, meninggalkan dosa-dosa dan meninggalkan kesalahannya. Nah, kalau adik-adik, waktu adik-adik masih kecil, mungkin adik-adik pernah nih masuk dapur ambil pisau. Terus mamahnya gimana? Apa mamahnya langsung tepuk tangan? Pintar ya, udah pegang pisau. Enggak lah ya tentunya adik-adik ya. Kalau adik-adik masih kecil, masih baru mulai berjalan, adik-adik belum mengerti fungsinya pisau, itu tentunya sangat berbahaya kalau dipegang adik-adik. Makanya mungkin mamahnya akan marah. Mungkin mamahnya akan menghukum. Karena apa? Karena mama kalian itu tentunya mengasihi kalian. Kalian berbahaya memegang pisau itu. Dan sama dengan Tuhan juga kenapa menegur. Karena Tuhan sangat mengasihi jemaatnya. Karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau ditegur, jangan marah ya adik-adik. Tapi ingatlah bahwa itu karena Tuhan mengasihi kita ya adik-adik. Nah, setiap orang yang dikasih pasti Tuhan tegur. Kalau kita salah, ditegur itu karena mengasihi kita ya adik-adik. Nah, kalau kita lanjut lagi nih adik-adik. Kita lihat di ayat 20 tadi, Tuhan itu mengetuk pintu. Diibaratkan Tuhan itu mengetuk pintu rumah ya. Tuk, tuk. Mengetuk pintu. Tuhan mau bertamu. Dan Tuhan bilang di ayat 20 ini, siapa yang mendengarkan suara ketukan Tuhan, membuka pintu dan menerima Tuhan Yesus masuk untuk duduk dan makan bersama-sama dengan kita. Itu juga adalah lambang ya adik-adik. Bagaimana Tuhan itu ingin rindu setiap kita adik-adik. Ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, Tuhan ingin masuk dalam hati kita ya adik-adik. Masuk dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan masuk dalam seluruh kehidupan kita dan untuk makan. Bukan artinya makan sesungguhnya ya adik-adik. Makan itu melambangkan hubungan yang akrab dengan kita. Kalau adik-adik di rumah kedatangan seorang tamu yang gak begitu dikenal, biasanya paling diterima di ruang tamu ya adik-adik. Tapi kalau tamunya itu adalah seorang yang sangat spesial, yang sangat dekat dengan kita, biasanya orang tua kita akan mengajak makan. Ya, yuk kita makan sama-sama. Lalu duduklah di meja makan dan makan bersama-sama dengan kita. Nah, itulah lambang bagaimana Tuhan merindukan setiap kita supaya membuka hati kita dan membiarkan Tuhan itu masuk dan untuk memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana memiliki hubungan akrab dengan Tuhan? Caranya dengan bersekutu dengan Tuhan, lewat baca Alkitab, lewat berdoa, dan lewat juga ibadah seperti ini, juga lewat memuji menyembah Tuhan. Nah, itu adik-adik, Tuhan rindu sekali adik-adik semua yang ada di sini untuk mulai membuka hati dan menerima Tuhan. Dan kita mau bersekutu dengan akrab dengan Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan bilang ketika kita setia beribadah, kita setia berdoa, setia mengiring Tuhan, Tuhan menjanjikan kita akan memperoleh kemenangan. Bukan sampai saat ini aja, tapi adik-adik, sampai nanti kelak kita dikatakan akan memerintah dan duduk di atas tahta bersama-sama dengan Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Saat itu akan tiba nanti
ya, di mana Tuhan akan bersama-sama dengan kita memerintah di kerajaan sorga. Nah adik-adik, kita sudah belajar hari ini dari jemaat Laodikia. Kita belajar jangan sampai kita seperti jemaat Laodikia ya adik-adik. Kita harus tetap setia mengiring Tuhan dan sungguh-sungguh sepenuh hati mengikut Tuhan. Jangan memiliki sikap hati yang suam-suam kuku, tapi kita harus selalu panas, selalu harus kelihatan menyala-nyala buat Tuhan. Ya, jangan seperti jemaat Laodikia ini adik-adik. Mereka memang masih mengiring Tuhan, masih ikut Tuhan, masih ibadah. Pikiran mereka, tubuh mereka masih beribadah, tapi hati mereka itu jauh dari Tuhan. Nah, kita mau belajar hari ini. Kita nggak mau seperti jemaat Laodikia. Kita mau semangat beribadah, semangat melayani Tuhan. Nah, itu adik-adik. Kita kenapa harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita harus sepenuh hati hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan juga tidak setengah-setengah hati mengasihi kita adik-adik. Bayangkan kalau Tuhan setengah hati mengasihi kita ya adik-adik. Tuhan itu tanpa ragu turun dari sorga, datang ke dunia. Lahirnya juga bukan di tempat yang nyaman, bukan di tempat yang indah, tapi di kandang domba. Kandang domba itu suatu tempat yang sangat kotor dan juga sangat bau. Tapi Tuhan memilih untuk lahir buat kita semua adik-adik di tempat yang sangat hina. Dan bukan hanya lahir di tempat yang hina, tapi dia juga menerima siksaan yang begitu hebat ya, sampai mati di atas kayu salib. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita adik-adik. Jadi sudah sepatutnya kita adik-adik sepenuh hati juga untuk mengasihi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Ya adik-adik. Nah, kita mau tutup dengan ayat hafalan hari ini di Mazmur 37 ayat 3a. Yuk sama-sama adik-adik kita baca ya. Di Mazmur 37 ayat 3a. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 37 ayat 3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah hari ini, Kak Silvi mau ajak adik-adik, kan kita setiap minggu tuh dapat poin ya adik-adik. Nah kalau adik-adik yang mau mendapatkan poin tambahan, adik-adik cukup mengirimkan di video, kirimkan ke grup Kids Alive ya. Kirimkan ayat hafalan hari ini, Mazmur 37 ayat 3a. Kalian sebutkan ayatnya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Lalu adik-adik tutup dengan kalimat seperti ini. Adik-adik letakkan tangannya di dada, kemudian adik-adik katakan, aku mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Gampang kan adik-adik? Kasih ulang ya. Adik-adik sebutkan ayat hafalannya, kemudian adik-adik letakkan tangannya di dada dan katakan, aku mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Udah kan? Nah, kumpulin poinnya ya setiap minggu ya adik-adik. Oke. Nah, firman Tuhan sampai sekian aja. Nah, adik-adik kita mau tutup di dalam doa. Yuk, semua siapkan hati. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Engkau yang sudah mau meninggalkan kerajaan sorga dan lahir di dunia ini. Bahkan Engkau juga yang mau mati bagi kami di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, untuk menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan buat cinta kasih-Mu yang sungguh-sungguh sepenuhnya buat hidup kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami anak-anak-Mu mau hidup sungguh-sungguh juga sepenuh hati buat Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kami mau beribadah kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau membiarkan Engkau Tuhan menjadi Raja sepenuhnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati segala apapun yang kami kerjakan. Tuhan yang memberkati supaya kami boleh berhasil dan beruntung dalam segala apapun yang kami kerjakan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan maupun pelayanan mereka. Tuhan juga yang membuat mereka semua selalu sehat dan diberkati dengan keberhasilan keberuntungan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini aja ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pimpinan-Mu, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur.
Sama-sama adik-adik katakan amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Tapi ingat minggu depan ibadah ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.